Luffy dan Sanji yang sebelumnya terpisah akhirnya bisa bertemu kembali di tempat yang telah mereka janjikan. Pada akhirnya, Luffy dan teman-temannya beraliansi dengan Bege yang berencana membunuh Yonko Big Mom. Pesta teh yang dihadiri oleh orang-orang yang memiliki tujuan tersembunyi pun dimulai. Sanji yang sudah siap untuk acara pernikahannya hari ini berjalan menuju ruang tunggu sembari mengingat kebusukan dan tipuan puding. Setelah sampai, kekonyolan Sanji kembali muncul ketika melihat puding yang terlihat manis. Di depan pintu masuk pesta teh, Bege dan semua pasukannya jadi garis terdepan pertahanan. Setiap tamu yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu. Lama keluarga Vinsmoke pun datang. Dan tentu saja Bege langsung memeriksa mereka sebelum masuk ke pesta teh. Karena ini perintah Big Mom, Bege membawa senjata yang dibawa keluarga Vinsmoke. Bege juga menahan red suit yang dipakai mereka. Awalnya, penggeledahan itu membuat keluarga Vinsmoke tak terima sampai adu mulut dan hampir baku hantam. Iya tak? Tapi Jaji menahan anak-anaknya itu dan menghalau agar acara hari ini lancar. Kosong digumam ya. Degemamus di dalam tubuh kastil Bege, Jinbei dan lainnya berfokus dan menyempurnakan rencana mereka. Saat mereka diskusi, Luffy sendiri malah mau nangkap sesuatu sambil bawa-bawa jaring. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan keluar sebentar. Dimulainya pernikahan dengan pesta teh itu digelar cukup meriah dan unik. Tamu istimewa juga telah datang ke sana. Mereka adalah orang-orang penting yang hadir di undangan pernikahan ini. Contohnya, seperti Raja Lintah Darat si Dewa Keberuntungan Dufel, Hantu Distrik Remang-Remang Stussy, Bos Pemakaman Drug Peklo, Presiden Majalah Ekonomi Dunia Morgan si Berita Besar, Bisnis Budang Giberson si Penyelundup Barang, Raja Pengiriman Umit si Laut Dalam. Tentu saja mereka senang dan hadir di pernikahan ini. Apalagi Morgan yang siap memberitakan soal pernikahan ini dan tentu untuk ikatan antara Germa dan perusahaannya yang sangat erat. Perospero sebagai anak pertama juga menyambut para pemimpin dari kalangan dunia bawah ini. Agar tidak terlambat ke tempat pesta teh, Perospero membuatkan mereka eskalator permen. Siapa? Heras. Perospero juga cukup ramah pada anak-anak di sana dan memberikan permen untuk mereka. Kuno. Suasana di dalam juga sangat indah dan ramai. Banyak sajian dari berbagai makanan dan minuman juga. Para VIP yang masuk juga cukup gembira melihatnya. Mereka juga ditawari minuman oleh Smoothie. Minuman yang disajikan Smoothie adalah minuman lava Gunung Mauri dari perasaan wanita cantik yang sudah menusuk ratusan pria dan juga jerapah bersuara aneh. Jadi minuman ini cukup bernilai bagi mereka. Di luar, Bege disibukkan oleh seorang pria yang menolak untuk diperiksa. Pria itu bernama Jigra, si penjual organ tubuh manusia. Jigra mengatakan kalau ia juga menerima undangan pesta teh di acara sebelumnya, tapi ia benar-benar tak bisa datang karena pemakaman ibunya. Tapi perlakuan Big Mom padanya malah sangat buruk hanya karena tak datang ke acara itu. Sebelum ia menjelaskannya lagi, ia langsung ditembak oleh peluru jelly bean. Yang menembaknya adalah anak kedua Big Mom, yaitu Charlotte Katakuri, salah satu komandan manis dengan harga buronan mencapai 1,57 miliar berry. Katakuri pun menjelaskan alasannya menembak, karena Jigra akan menceritakan kalau Big Mom mengirim kepala ayahnya hanya karena tak datang di pesta teh itu, dan Jigra akan membalaskan dendamnya hari ini. Setelah itu, Jigra akan menembak dua bawahan Bege. Jadi Katakuri tak salah menembaknya sebelum kejadian itu terjadi. Bege pun menyadari kalau Katakuri memang musuh yang merepotkan. Kenbun Shokuhaki Katakuri sangat terlatih, bahkan sampai bisa melihat sekilas di masa depan. Apalagi harga buronannya 1,5 miliar berry. Gosu.
Kategori pun memberitahu kalau akan ada 100 orang yang menyerang mereka akibat Jigra yang ditembak tadi. Dan benar saja, mereka adalah kelompok pembunuh dan penjual organ tubuh manusia. Dalam penglihatan masa depan yang hanya sekilas itu, Katakuri melihat kalau pasukan Beige agak kewalahan. Dan benar saja, penglihatannya itu akurat. Untuk menyelesaikan kelompok yang menyerang itu, Charlotte Oven dan Charlotte Daifuku membantu melawan mereka. Dengan kekuatannya, Oven bisa melelehkan apapun yang digunakan lawannya. Begitu juga dengan Daifuku. Ia bisa memunculkan jin dan merepotkan lawan. Sedangkan di hutan penggoda, si Luffy sedang lari-larian menangkap hewan. Dan akhirnya di Kastil Whole Cake, pesta teh pun segera dimulai dan Big Mom keluar untuk menyambut para tamunya. Aduh, baru aku takut. Menyu, sudah matang. Di ruang tunggu pengantin, Sanji dan Puding sedang diberi arahan soal pernikahan mereka oleh penghulunya. Sanji juga terus teringat soal rencana mereka, yaitu soal ciuman pernikahan yang akan jadi pusat perhatian para tamu. Makanya Sanji sangat gugup dari sekarang. Balik ke Beige yang terus berjaga malah keganggu oleh Luffy yang tiba-tiba berisik dan malah mau keluar dari tubuh Kastil Beige. Untung saja Nami langsung menghajar Luffy agar tak berbuat macam-macam. Vito sendiri masih takjub karena bisa melihat para pemimpin dunia bawah di suatu tempat. Selain orang-orang dunia bawah, anak-anak Big Mom juga turut serta di sana. Seperti Perospero, Kompote, Katakuri, Smoothie, Daifuku, Oven, dan para monster lainnya yang tak terhitung berada di suatu tempat. Menurut Vito, memikirkan bahwa mereka berada di pihaknya rasanya lega sekali. Dan memikirkan bahwa mereka akan menjadi musuhnya cukup mengerikan. Ucapan Vito itu dicurigai oleh Humis pintu di belakangnya. Beige pun memerintahkan Vito dan Guti segera memeriksa lantai bawah daripada gak ada kerjaan. Di keramaian acara itu, foto Mother Caramel pun akhirnya datang dan diletakkan di hadapan Big Mom. Mama. Big Mom sangat senang melihat foto Mother Caramel. Baginya, Mother adalah cahaya dunia ini. Kroco yang katanya baru di sana, dan ini adalah pesta teh pertamanya, dengan lancang bertanya siapa Mother Caramel, dan mengapa ia sangat penting. Kelancangannya itu langsung dibuat tepar oleh Big Mom. Di ruang para koki, beberapa bawahan Beige yang menyamar jadi koki sedang melapor. Katanya para koki telah selesai menyiapkan dan sedang menikmati perjamuan sampai mabuk. Selagi mereka tak sadarkan diri, 4 bawahan Beige itu akan segera memasang dinding mushi bertanduk untuk mengganggu sinyal radio dan menutup pintu keluar lokasi pesta. Setelah selesai memasang pengganggu sinyal radio, mereka akhirnya tinggal menyiapkan sesuatu yang berada di sebuah ruangan. Tapi saat mengendap-endap, Koki yang sedang sendirian dan mabuk di sana malah mencurigai 2 bawahan Beige ini. Untungnya, Vito dan Guti datang tepat waktu dan berhasil menghajarnya. Balik ke pesta, Dufel memberikan 2 hadiah atas pernikahan Puding dan Sanji pada Big Mom. Begitu juga dengan Stussy dan lainnya. Oh iya, tentu saja Big Mom sangat senang dengan hadiah-hadiah itu. Morgan juga bertanya soal Big Mom yang mendapatkan harta karun besar dari bawah laut. Big Mom memang berniat menunjukkan harta itu, harta yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga kerajaan bawah laut. Yang entah kenapa Raja Neptune melepaskannya dan kotak itu berada di sini sekarang. Harta itu adalah Tamate Balku yang sangat melegenda. Big Mom berniat membukanya setelah Puding resmi menikah dan menunjukkan isi kotak itu pada semua orang.
Di sisi Beige, Vito dan Guti telah kembali dan menyelesaikan misinya. Beige juga meminta Caesar keluar, yang tentu saja homies pintu di belakang mereka semakin yakin kalau Beige akan berkhianat. Tujuan Beige meminta Caesar keluar agar menyimpan cermin itu di sekitar sini. Setelah itu, mereka membunuh homies pintu agar tak ada saksi mata. Beige, nani kau? 30 menit lagi acara utama akan dimulai. Beige pun mengecek keadaan Luffy dan lainnya. Bukannya bersiap, Luffy dan lainnya malah tidur dan membuat Beige agak kesal. Tapi Jinbei juga malah membiarkan mereka karena ia tahu kalau Luffy dan lainnya kelelahan selama ini. Jinbei akan bertanggung jawab dan akan membangunkan mereka 10 menit lagi. Beige pun meminta Caesar kembali masuk ke tubuh kastilnya lagi. Karena dari sekarang, Beige akan masuk ke acara pesta teh untuk melihat situasi. Balik ke Sanji, ia terus menahan hasratnya setiap kali melihat Puding. Apalagi Sanji harus memainkan drama pura-pura terpikat oleh Puding, padahal sifat aslinya aja beneran terpikat. Iya, mah. Keadaan hati Sanji malah dibuat semakin naik turun saat Puding dengan sengaja argue untuknya. Ya mesok. Untungnya, Sanji terus berusaha memfokuskan diri dengan cara berpikir kalau Puding orang jahat. Ya walaupun ujung-ujungnya Sanji mimisan parah. Ya. Balik ke Beige. Ia yang sudah memasuki acara terus mengintai dan melihat banyak orang-orang kuat. Perospero juga mendekat pada Beige untuk bertanya soal keamanan di luar. Ia meminta Beige untuk tidak lengah agar semua rencana keluarga mereka berjalan dengan semestinya. Big Mom dan Judge juga mengangkat gelas mereka sebagai tanda penyatuan keluarga mereka, tanpa tahu kalau Big Mom merencanakan pembunuhan pada semua keluarga Vinsmoke. Sementara kru Mugiwara sendiri telah bersiap dan cukup tegang dengan hari ini, sedangkan Luffy masih molor. Sanji juga telah ganti baju akibat mimisannya tadi. Di sela-sela itu, Puding menyiapkan diri untuk menembaknya nanti. Mereka berdua pun segera keluar kamar karena sudah waktunya. Dan tepat di jam 12 siang, acara pernikahan pun segera dilakukan. Bang Napi sebagai MC di sana juga memberitahu kalau acara utamanya segera dimulai dengan meriah. Charlotte, mau ke sana Manji sama no. Yonko, kelompok bajak laut Big Mom, dan juga pasukan iblis Jerma Double Six. Pasangan muda ini akan menghubungkan nama keluarga mereka menuju impian. Sanji dan Puding pun keluar dengan menaiki awan Zeus di angkasa. Beige sempat heran, bisa-bisanya akting si Sanji beneran maksimal, padahal si Sanji emang beneran kayak begitu. Di dalam tubuh kastil Beige, Jinbei berusaha membangunkan Luffy sampai memukulinya dengan kesal karena acaranya sudah dimulai. Sanji. Ia yang bingung gimana cara bangunin Luffy bertanya pada Nami dan lainnya. Kata Nami, Luffy harus dipancing sama makanan. Makanya, Chopper langsung meminta daging ke bawahan Beige di sana. Di acara utama sendiri, masih sangat meriah melihat kedua mempelai itu. Di dalam hati Puding, ia benar-benar jijik di dekat Sanji. Tapi ia harus terus berakting agar semuanya lancar. Walaupun memasang wajah geblek dan natural, tapi di dalam hati Sanji tetap sesuai dengan rencana awal. Seterusan, sebagai koki bajak laut Big Mom langsung memimpin dan menunjukkan kue pernikahan mereka yang amat mewah dan besar. Sanji dan Puding turun dari Zeus dan menuju ke puncak kue pernikahan mereka. Di sanalah mereka akan mengucapkan janji pernikahan. Setelah penyambutan pengantin, Judge dan anak-anaknya dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak Big Mom juga sudah mengelilingi meja keluarga Vinsmoke tanpa mereka sadari. Kecuali Reiju, ia menyadari sejak awal kalau meja mereka dikelilingi keluarga Charlotte.
Namun ia sudah pasrah. Mungkin beginilah akhir dari Jerman sebagai negeri yang tak diperlukan. Yang ia khawatirkan hanyalah Sanji. Ia yakin Sanji dan teman-temannya memiliki rencana. Bleach juga sudah siap bersama Vito dan Guti, sedangkan Luffy sudah bangun berkat dagingnya. Tapi karena gak ada waktu lagi, Jinbe langsung membawa Luffy ke cermin yang sudah mereka tandai untuk memulai rencana. Ya sudah, ipatsun ya. Tomeru toki mo tomo ni o ikutsu mo de. Omae Mai-san ni iwaru to. Ini agak hilang. Sanji dan Puding akhirnya dinikahkan oleh penghulu dan disaksikan semua orang. Di tengah-tengah upacara sakral itu, Ken Bunishoku Katakuri aktif dan ia melihat sepersekian masa depan. Di penglihatannya itu, menunjukkan Puding bertekuk lutut entah mengapa. Smoothie sadar, begitu juga dengan Beige. Saat Puding menunduk dan Sanji bersiap mengangkat tudungnya, anak-anak Big Mom bersiap juga pada meja keluarga Vinsmoke. Momen ini menjadi momen krusial bagi semua orang sekarang. Sanji. Sesuai rencana, Puding menunjukkan mata ketiganya dan siap dengan pistolnya. Niat mau mengagetkan Sanji yang sudah tahu malah memuji kecantikan mata ketiga Puding. Alhasil Puding bergetar sampai menjatuhkan pistolnya dan menangis. Rencana Big Mom yang mengharuskan Puding menembak Sanji saat setelah melihat mata ketiganya itu bisa-bisa gagal karena perasaan Puding sendiri. Makanya Puding langsung berlutut dan tak percaya kalau Sanji memujinya. Padahal sejak lahir, tak ada satupun yang pernah bilang kalau mata ketiganya begitu indah. Puding langsung teringat masa lalu buruknya, yang bahkan ibunya sendiri mengatakan kalau wajah Puding buruk rupa dan harus memanjangkan poni agar menutupi mata ketiganya itu. Miro. Pergi kemanapun, Puding selalu membuat orang takut akibat mata ketiganya itu. Bahkan dianggap monster oleh teman-temannya. Puding hanya bisa menangis dan kesal sejak kecil akibat mata itu. Makanya, ia jadi psikopat dan berusaha membunuh siapapun yang memandangnya seperti monster. Mendapat pujian dari Sanji membuat Puding tak percaya. Padahal jelas-jelas ia monster buruk rupa yang akan membunuh Sanji. Big Mom pun memberikan kode pada penghulu agar ia saja yang menembak Sanji. Tapi sebelum itu, Katakuri sudah melihat kalau Sanji bisa menghindari tembakan si penghulu. Makanya ia bertindak lebih dulu. Tapi tembakan Katakuri malah mengenai si penghulu dan semuanya jadi berantakan. Suara tembakan si penghulu yang ke langit didengar oleh semua orang dan jadi pertanda dimulainya aksi Luffy. Keluarga Vinsmoke panik. Begitu juga dengan Big Mom dan anak-anaknya. Katakuri berusaha menjelaskan kepada Big Mom kalau kekacauan ini di luar kendali. Bahkan Katakuri sekalipun tak bisa berbuat apa-apa. Di suasana yang terheran-heran itu, getaran terjadi di kastil. Di dalam kue pernikahan, muncullah puluhan Luffy yang siap ngacak-ngacak pesta teh ini. Melihat banyaknya Luffy yang mulai keluar, artinya rencana mereka telah berjalan. Beige pun jadi mengingat adegan sebelumnya, di mana 3,5 jam lalu Luffy meminta Beige menaruh cermin di dalam kue pernikahannya. Awalnya Beige tak setuju, tapi ide Luffy sepertinya cukup menjanjikan untuk mengejutkan Big Mom sendiri. Luffy pun berniat memanfaatkan kekuatan Brule untuk mengubah hewan liar jadi dirinya. Hal itu juga divalidasi oleh Chopper karena Brule bisa membuat tiruan dari seseorang dengan menghadapkan mereka pada cermin dan memproyeksikannya pada hewan. Makanya, Luffy mengumpulkan banyak sekali hewan liar di hutan penggoda. Saat ini, di aula pesta pernikahan, tiruan-tiruan Luffy mengacak-ngacak pesta tehnya.
Saya harus selain sedangkan Morgan sendiri memotret kejadian itu untuk dijadikan berita besar. Saat kue pernikahan mau ambruk, Brooke juga diam-diam pakai topeng dan menyamar. Masa kau? Sanji yang tahu langsung membawa puding jalur langit. Sisanya tinggal menunggu Luffy memecahkan foto Mother Caramel. Sukukah? Timothy juga bertanya pada Montodor mengapa Luffy masih hidup. Makanya dari itu Montodor semakin fix kalau ia dibohongi oleh opera sebelumnya. Guys, sementara itu Big Mom dibuat kena mental karena kue pernikahan yang ia idam-idamkan hancur seketika. Strausen berusaha menenangkan Big Mom, namun Big Mom malah mencabut jiwa bawahan Strausen sendiri. Melihat kekuatan soul pokas Big Mom, Morgan terus memotretnya. Katanya kekuatan itu bisa membuat Big Mom memerintah jiwa yang ada di dalam tubuh manusia jika targetnya memiliki sedikit saja rasa takut. Di dunia cermin, Nami dan lainnya terus melancarkan para Luffy sesuai rencana Luffy sebelumnya. Setelah semua Luffy dikencarkan, Pedro dan Jinbe menyusul ke aula. Sanji Noeli, Nami, Chopper dan Carrot juga menunggu momentum untuk menyelamatkan keluarga Sanji. Dan sisanya tinggal Caesar yang akan membawa Brule. Dengan amarah yang membara, Big Mom berteriak mencari keberadaan Luffy yang asli. Setelah kue itu hancur, Big Mom terus mengingat betapa brengseknya Luffy selama ini. Beige juga hanya tersenyum karena mana mungkin si Luffy menunjukkan diri ketika Big Mom memanggilnya. Karena semua itu adalah rencana pengalihan. Tapi nyatanya si Luffy beneran nunjukin dirinya yang asli. Dalam kerusuhan itu, Luffy langsung berlari menuju bingkai Mother Caramel yang tepat berada di belakang Big Mom. Big Mom juga menyiapkan Zeus dan Prometheus di lengannya. Cantik gitu kan? Zeus! Prometheus! Namun saat Luffy siap menghancurkan bingkai itu, ia malah terkena serangan Katakuri. Katakuri menjelaskan kalau Luffy lain adalah hewan yang digubah oleh Brule. Katakuri juga tahu kalau Luffy berniat menyerang bingkai di belakang Big Mom karena Kenbun Shokunya yang kuat. Makanya Big Mom kaget. Apalagi Katakuri yang bertanya-tanya dari mana Luffy tahu kalau bingkai itu berharga. Akibatnya Beige agak panik karena misinya jadi terhenti. Bagus sih? Saat Luffy dihantam oleh Katakuri, Jinbei pun dengan tepat membantunya. Jinbei memberitahu kalau Katakuri adalah pemakan buah paramecia dengan jenis mochi. Kelemahannya adalah air, tapi sebaiknya jangan terkena serangan mochi Katakuri. Jinbei juga berbicara pada Big Mom kalau ialah yang memberitahu soal Mother Caramel karena ia juga tahu informasi itu sebagai aliansi Big Mom. Sementara Judge emosi karena masih berpikir kalau Luffy datang untuk menghentikan pernikahannya. Tapi Perospero berusaha menenangkan Judge karena mereka akan mengatasi masalah ini. Big Mom akhirnya menganggap Jinbei serius sebagai pengkhianatan. Tapi Jinbei tak keberatan dengan itu. Malahan Jinbei dengar lantang kalau ia akan bergabung dengan kelompok topi jerami. Mendengar itu, Morgan terus mencatat untuk dijadikan berita besar. Big Mom tak masalah dengan keluarnya Jinbei di aliansinya. Tapi Jinbei harus membayarnya dahulu daripada menanggung malu seumur hidup soal ketidakbertanggungjawaban. Jinbei pun dengan senang hati akan menyerahkan segenap nyawanya pada Big Mom sekarang selama Big Mom tak menyerang rekan-rekan bajak lautnya. Makanya dari itu, Big Mom tak akan segan-segan mengambil sisa hidup Jinbei sekarang dengan soul pokasnya dibaluti Hausoku. Namun tak ada jiwa yang keluar dari tubuh Jinbei, yang artinya soul pokas tak berguna pada Jinbei karena Jinbei sendiri tak takut pada Big Mom.
Malahan, Jinbei semakin lancang kalau ia akan bergabung ke kelompok calon Raja Bajak Laut masa depan. Jadi mana mungkin ia takut hanya pada seorang Yonko saja. Karena Big Mom tak bisa mencabut nyawa Jinbei, Jinbei berlutut dan memberikan cawan sakenya untuk menandakan kalau ia sudah tak terikat lagi pada Big Mom. Big Mom pun langsung tertawa dan menginjak cawan sake itu. Berarti Jinbei sekarang musuh bagi Big Mom, dan ia siap menyerangnya. Yoho. Sekarang Big Mom akan menyerang Luffy ataupun Jinbei dengan kekuatannya. Bingkai mata Caramel sendiri berhasil dihancurkan oleh Brook. Sekarang Brook jadi pusat perhatian semua orang di aula. Beiji yang melihat Big Mom akan berteriak semakin siap dengan KX launchernya. Jaga hiu. No, merajan. Setelah Brook membuka topengnya, orang-orang kaget. Bahkan Big Mom sendiri terkejut karena Soul King ternyata masih hidup. Oh my! Big Mom yang semakin tak karuan akhirnya linglung dan ngacak-ngacak semua yang ada di depannya. Let's go! Akhirnya keadaan semakin chaos, bahkan sampai Brook dikejar-kejar. Luffy dan Jinbei berusaha melawan anak-anak Big Mom sebelum Big Mom menjerit. Judge yang tak terima semua ini jadi kacau meminta senjatanya dikembalikan pada Perospero, tapi ia tak mau dan menenangkan Judge. Perospero sini. Sedangkan Sanji yang membawa Puding ke tempat aman malah ditembak oleh Puding sendiri. Puding berusaha menunjukkan sifat aslinya dan menyelesaikan tugasnya. Puding pun mengatakan kalau beginilah ia menipu semua orang. Tapi Sanji membalikannya kalau sebenarnya Pudinglah yang sedang menipu dirinya sendiri. Tapi Puding tak terima. Malahan ada Daifuku yang berniat menyerang Sanji dari belakang Puding. Daifuku adalah pemakan buaya iblis Hoya-Hoya. Ia menyalahkan Puding karena tak mampu menyelesaikan tugas semudah itu. Saat Daifuku mengeluarkan majinnya, Puding berusaha meminta kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi si Puding malah dihajar oleh kakaknya sendiri. Sedangkan Sanji dibuat sibuk oleh majin. Di dunia cermin, Caesar membawa Brule untuk bersiap dengan tugasnya. Ia pengen buru-buru jantungnya balik, karena jantungnya udah lepas sejak dari Panghazard oleh Lau. Sanji juga terus bertarung dengan Majin. Big Mom masih linglung. Di sela-sela itu, Luffy dan Jinbei sibuk menahan serangan dari anak-anak Big Mom. Di sela-sela itu, Beiji berusaha berbicara dengan Luffy dengan delih menangkapnya. Beiji berniat mengatakan sesuatu karena misinya terhenti. Sementara Jinbei malah kedatangan oven yang cukup kuat. Untungnya Pedro membantu sampai pedangnya memanas. Tentu saja Oven tahu siapa Pedro, karena sebelumnya Pedro pernah ke Whole Cake dan pulang dengan masa hidup yang sudah dikurangi. Artinya Pedro sekarang sudah siap mati karena malah datang lagi ke sini. Pedro pun menarik kembali pedang panasnya. Ia mengatakan kalau sejak lama ia sudah siap untuk mati. Tim Nami masih bingung karena ini sudah lebih dari 3 detik dan Big Mom belum menjerit sama sekali. Sedangkan Brook, palanya dipenggal sampai mental ke dekat Luffy dan Beige. Di momen menegangkan itu, Judge berteriak sampai semua perhatian menyorot padanya.
yang ternyata Judge dan keempat anaknya telah disandera dan siap untuk dibunuh. Judge benar-benar tak percaya kalau Big Mom mengkhianatinya. Berbeda dengan Ichiji, Ninji, dan Yonji yang masih santai walaupun kematian di depan mata mereka. Tawa mereka bertiga malah membuat Judge semakin marah karena tak lucu. Padahal jelas-jelas emosi ketiga anaknya itu telah ia hilangkan sendiri sejak dalam kandungan. Judge semakin panik dan menangis sambil berteriak pada Big Mom seperti anak kecil. Bahkan para pemimpin dunia bawah pun menertawai Judge sebagai bentuk hinaan. Kata Perospero, teriakan Judge tak ada artinya karena Big Mom sendiri sedang shock akibat foto Mother Caramel yang hancur dan kue pernikahan yang ambrol. Jadi setidaknya Big Mom terbilang aman karena ia sedang bingung untuk melampiaskan emosinya. Sekarang adalah kesempatan Perospero dan lainnya untuk membantai Judge seperti sapi. Brook langsung menjelaskan kepada Luffy alasan Big Mom tak menjerit karena dua hal buruk yang berbenturan. Hancurnya foto Mother Caramel dan kue pernikahan. Sekarang mereka harus memperlihatkan hancurnya foto Mother Caramel kembali agar Big Mom bisa menjerit. Saat mau melakukan hal itu, Katakuri siap menyerang mereka. Rage semakin pede karena melihat wajah Katakuri yang pucat. Ia mengartikan kalau Katakuri sendiri telah melihat masa depan aula ini yang hancur. Sekarang tugas mereka berempat adalah membantu Luffy agar bisa menunjukkan bingkai itu pada Big Mom. Beige pun berteriak untuk memberitahu semua rekannya agar segera menggunakan penutup telinga. Katakuri memerintahkan Beige menembak Luffy, tapi Beige menunjukkan diri aslinya dan menolak perintah itu. Sanji berusaha lari dari hadangan Majin agar bisa ke meja keluarganya. Dengan begitu, rencana mereka pun kembali dimulai. Meja keluarga Vinsmoke sudah dikepung. Sedangkan Sanji dikepung 4 anak Big Mom termasuk Daifuku. Caesar telah keluar dari dunia cermin sembari membawa-bawa brule dan cermin besar itu. Niatnya, setelah semua ini selesai dan mendapatkan jantungnya lagi, ia akan membalas perlakuan buruk aliansinya. Sesuai rencana, kue pernikahan dan foto Mother Caramel telah hancur. Tapi Big Mom belum menjerit saat ia melihatnya. Luffy terus berlari menuju Big Mom, sementara Katakuri meminta adik-adiknya menghadang Luffy. Tapi Beige, Pedro, dan Jinbei sudah siap menahannya. Saat Luffy terus memanjangkan lengannya pada Big Mom, lengannya malah ditangkap oleh Ovan. Foto Mother Caramel juga diambil oleh Ovan. Untungnya Brook berniat melawan Ovan dan berebut bingkai itu dari tangannya. Sekarang hawa dingin kematiannya Brook melawan panasnya kekuatan Ovan. Sementara itu, tembakan Beige sia-sia karena Katakuri adalah mochi. Ia juga memerintahkan Perospero untuk segera menembak keluarga Vinsmoke. Soto suitsu no Musashi. Kono shini mo mirai ga mine ugokezu ni. Saat Sanji semakin dekat dan berteriak pada Reiju untuk lari, Daifuku mengeluarkan majinnya lagi. Sanji. Reiju saja sampai bertanya-tanya, kenapa Sanji masih mau menolong mereka yang sudah menumbalkannya. Reiju saja membenci nama keluarga itu. Tapi setelah melihat Sanji yang seperti Sora alias ibunya, ia mengerti mengapa Sanji sebegitunya berusaha menyelamatkan keluarga busuk ini. Yang artinya, di keluarga mereka yang bukan manusia, masih ada Sanji yang memiliki rasa kebaikan manusia. Terus Pero dan adik-adiknya langsung siap menarik pelatuk untuk membunuh keluarga Vinsmoke.
Luffy yang terus berlari dikejar oleh Katakuri, sementara Beige, Pedro, dan Jinbei mengejar Katakuri dan berusaha melindunginya. Buruknya, lagi-lagi Luffy terkena mochi Katakuri, tapi Kenbun Katakuri kembali aktif. Ternyata Luffy berhasil menunjukkan foto Mother Caramel pada Big Mom. Big Mom pun sadar dari linglungnya, dan ia menangis jadi-jadinya sampai menjerit memancarkan haus Okuhaki. Pasukan gabungan langsung segera memasang penutup telinga saat itu, sedangkan para tamu dan anak-anak Big Mom langsung pingsan seketika. Dalam kesempatan itu, Sanji langsung menerjang ke meja keluarganya. Nami, Carrot, dan Chopper langsung bergabung untuk membantu Sanji dan memberikan penutup telinga beserta red suit mereka. Dengan begitu, Sanji berhasil menyelamatkan keluarganya. Dalam teriakan itu, Vito, Gotti, dan Beige siap menembakkan launcher. Big Mom juga berhasil terluka di lututnya sesuai rencana. Dalam jeritan Big Mom, ia mengatakan sesuatu pada Mother Caramel yang ia sendiri tak tahu kemana perginya Mother Caramel. Yang ia ingat semuanya meninggalkannya sendirian. Dalam tangisan dan jeritannya, Big Mom terus merengek pada Mother Caramel yang katanya semua orang tak ada yang pernah mendengar ucapannya. Nanita. Air mata Big Mom berawal dari kisah 63 tahun yang lalu di negeri Elbaf di dunia baru. Pulau ini adalah tempat tinggal dari para raksasa terkenal di dunia, yaitu kesatria Elbaf. Saat itu, ada dua pasangan yang mengajak anaknya turun dari kapal. Anaknya itu adalah Big Mom atau Charlotte Linlin berusia 5 tahun. Setelah Linlin turun dengan tubuh, bukan seperti manusia biasanya, ibunya itu memberitahu kalau ayahnya ada pekerjaan di sekitar sini. Ibunya itu meminta Linlin untuk jadi anak baik saat menunggu mereka pergi sebentar. Awalnya, Linlin mau ikut saja, tapi ayahnya itu memperbolehkan Linlin memakan bekal manisannya ketika menunggu mereka nanti. Akhirnya, Linlin menurut dan akan menunggu mereka di tempat ini. Setelah itu, kedua orang tuanya naik kapal. Awalnya, ibu Linlin sedih meninggalkan anaknya itu. Namun suaminya menguatkan hati istrinya itu karena Linlin sendiri telah membuat kerusakan yang cukup besar. Lagi pula, di sekitar sana ada tempat tinggal Bunda Suci yang pasti menyelamatkan Linlin. Linlin pun ditinggalkan sendirian dan ia hanya memakan bekalnya. Sampai sore bekalnya habis, dan malam hari ia pun mulai kelaparan. Namun Linlin masih sabar menunggu kepulangan kedua orang tuanya. Negeri Elbaf beberapa ratus tahun yang lalu adalah rumah dari kesatria raksasa yang ditakuti dunia. Mereka adalah bajak laut raksasa. Mereka menimbulkan kekacauan di segala laut dan membakar kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tiba-tiba suatu hari, kedua kapten bajak laut raksasa menghilang dan menjadi legenda. Tak lama kemudian, beberapa petinggi bajak laut raksasa ditangkap oleh angkatan laut dan akan dieksekusi. Namun, seorang suster yang cantik muncul dan menghentikannya. Namanya adalah Suster Caramel. Saat itu, ia menentang eksekusi pada para raksasa itu. Karena jika dieksekusi, maka para kesatria Elbaf lain akan membentuk pasukan untuk membalaskan dendam pada manusia. Bagi gantinya, ialah yang akan membimbing mereka ke dunia di mana seluruh ras bisa tertawa bersama. Seiring berjalannya waktu, mereka memanggil Caramel Mother, dan ia pun membuka panti asuhan dengan nama Rumah Para Domba.
tempat di mana ia merawat anak-anak yang telah kehilangan rumah dari manapun mereka berasal. Taknuf di Elbaf, tempat para raksasa tinggal, Caramel berperan sebagai jembatan antara para raksasa dan manusia. Dan setelah 37 tahun berlalu, Madre Caramel bertemu dengan Linlin, dan ia akan mengasuhnya bersama anak-anak yang lain. Di sana ada pangeran yang dibuang dari negaranya akibat kudeta, dan seorang anak yang hampir dijadikan budak karena tidak punya apa-apa. Semua anak-anak bermasalah yang tidak bisa diatur oleh orang tuanya ini hidup di desa para raksasa, di mana ras atau asal mereka tak dipermasalahkan. Terlebih lagi, bagi Linlin yang memiliki tubuh lebih besar dibanding anak lain, Elbaf adalah tempat pertama ia melihat rumah dan segala sesuatu sesuai dengan ukuran tubuhnya, sehingga ia pun merasa nyaman. Saat itu, Linlin berusaha memisahkan pertengkaran antara beruang dan serigala. Sedangkan di hari selanjutnya, Linlin menangis. Tangisan itu didengar oleh Madre Caramel. Linlin menangis karena beruang dan serigala yang ia buat satu kandang kemarin malah mati. Beruang itu memakan si serigala, makanya ia memukul beruang itu dalam satu pukulan sampai mati. Madre Caramel yang tahu hal itu langsung terkejut oleh kekuatan Linlin yang besar. Namun, Caramel tetap menenangkan Linlin dan memujinya karena telah berniat baik pada dua hewan itu. Bagi Linlin, Caramel adalah orang pertama yang benar-benar memahaminya. Kabar Linlin memukul beruang sampai tewas itu langsung didengar anak-anak lain dan mereka jadi ketakutan pada Linlin. Apalagi cara Linlin main berbeda. Saat itu, ia malah hendak melepaskan sendi-sendi anak dari ras lengan panjang karena berpikir kalau ia memiliki terlalu banyak sendi. Linlin juga hendak merobek sirip di lengan ras anak manusia ikan. Linlin tetap nurut pada Caramel dan Caramel juga berusaha memaafkan Linlin kepada anak-anak yang lain. 10 bulan kemudian dan masih di Elbaf, orang-orang kuat tersebut menerima Linlin dengan lapang dada. Saat itu, salah satu raksasa mengobrol dan mengatakan kalau ini sudah hampir 40 tahun kapten mereka berduel di sebuah pulau. Tapi raksasa satunya mengatakan kalau mereka harus menunggu 10 tahun lagi untuk menjemput mereka. Kalau kalian ingat dan udah nonton Saga Alabasta dan Water Seven harusnya udah tahu. Mereka adalah Oimo dan Kashi dan sedang berbicara tentang Dori si iblis biru dan Bruggy si iblis merah. Mereka berjumpa Luffy dan krunya lalu menjalin ikatan persahabatan. Sebagaimana yang Oimo dan Kashi katakan, mereka pergi menjemput Dori dan Bruggy. Dalam perjalanannya, mereka tertipu dan tertangkap, lalu dipaksa menjaga gerbang Enies Lobby selama 50 tahun. Yang memberitahukan kebenaran pada mereka adalah Usopp atau Sogeking. Setelah mengetahui kebenaran, Oimo dan Kashi menjadi sekutu Luffy dan krunya, lalu membuat kekacauan di Enies Lobby. Kita balik ke flashback Big Mom. Di sana Linlin diajak untuk melakukan tradisi Elbaf, yaitu menjalankan puasa selama 12 hari menjelang festival titik balik matahari musim dingin. Jadi mereka tak akan makan selama 12 hari kecuali minum. Tentu saja Linlin kecil culture shock. Tapi katanya kalau bisa menahannya akan ada festival yang sangat menarik. Di tempat yang sama, bocil raksasa juga sedang dilatih dengan keras. Pemuda ini bernama Hairudin. Kalau kalian ngikutin Dressrosa sebelumnya pasti udah kenal. Nantinya Hairudin bertemu dengan Luffy di Dressrosa dan ia pun akan mengakui Luffy sebagai orang hebat. Bersama dengan Bartolomeo dan petarung lainnya, ia bertukar cawan Sake sebagai orang tua dan anak bersama Luffy. Dan sekarang, ia adalah anggota dari armada besar topi jerami. Di flashback ini, Hairudin kecil ditempa latihan keras karena percaya kalau bajak laut raksasa akan kembali berjaya suatu saat. Tak lama dua raksasa tua datang pada mereka. Mereka adalah Yamahige Yaruru, berumur 345 tahun, dan Takehige Yoruru, berumur 344 tahun. Mereka berdua adalah raksasa paling dihormati sebagai kesatria, dan mereka adalah mantan wakil kapten bajak laut raksasa, raksasa tertua di dunia dan juga pahlawan para raksasa. Hairudin juga gemar dan bercita-cita seperti mereka. Alasan mereka berdua ke sana bertujuan mengajak anak-anak yang diasuh Carmel untuk ikut makan semla sebelum menjalani tradisi puasa 12 hari.
Singkatnya, mereka memulai makan semla bersama. Selain untuk memulai tradisi esok hari, makan bersama ini juga untuk merayakan kelahiran Pangeran Loki yang sudah lahir di istana. Selain itu, ada Frodo dan Goldberg yang lahir di desa mereka, lalu bersyukur pada matahari. Saat makan, Lin sangat menyukai semla sampai kelewatan batas. Sampai di hari ketiga puasa, Lin lesu dan lapar, tapi Mother selalu menasehatinya. Di hari keempat, Lin masih sabar dan menuruti ucapan Mother. Di hari kelima, Lin terus disemangati Mother walau dirinya benar-benar kelaparan. Di hari keenam, Lin mulai memikirkan makanan terakhirnya yaitu semla. Dan di hari ketujuh, Gert yang diasuh oleh Mother melaporkan dengan panik kalau Lin melakukan sesuatu. Yang ternyata Lin membakar seluruh desa untuk mencari semla. Akibat perlakuan yang di luar batas, Yoruru berniat membunuh Lin di depan Mother Caramel sendiri. Namun saat Takehige hendak menebasnya, Lin malah menahannya sampai pedang itu patah. Gilanya lagi, Lin langsung membanting Takehige dengan sangat keras. Kejadian itu benar-benar membuat semua orang tak bisa berkata-kata. Setelah Takehige tak sadarkan diri, Hayurudin dan lainnya berusaha membantu. Sedangkan Lin sendiri lanjut berjalan mencari semla. Mother yang melihat kejadian itu juga tak menyangka, namun ia tetap menganggap kalau Lin tetaplah anak baik. Orang-orang pun berusaha menahan kemarahan Lin. Sedangkan Caramel sendiri meminta segera dibawakan persediaan semla untuk Lin. Dengan berani, Caramel berjalan mendekat menuju arah kebakaran besar itu, lalu menggunakan kekuatannya untuk memadamkan api. Dengan kekuatan itu, api yang membara jadi memiliki wajah. Bahkan ia juga menamainya Pandora. Lin sendiri sudah diberikan semla, sedangkan Caramel melenyapkan api besar itu. Api yang lenyap tiba-tiba berubah jadi sejenis matahari kecil. Hai mata! Saat orang-orang bingung dengan kekuatan Caramel hanya mengatakan kalau itu semua adalah bantuan dari Dewa Matahari. Lin sendiri langsung tidur setelah kenyang. Sementara Takehige langsung memerintahkan semuanya mengeksekusi Lin karena ia adalah bencana. Makanya dari itu, Yamahige langsung berniat menusuknya, tapi Mother Caramel menghalangi Yamahige. Patua itu pun langsung tak terima, karena Takehige adalah teman yang sudah bertempur bersamanya lebih dari 300 tahun. Di umurnya yang serentak ini, ia tak akan bisa selamat. Karena bagi seorang prajurit, bukanlah seberapa lama ia hidup, melainkan bagaimana cara ia mati. Makanya, siapapun yang melanggar hukum negeri Elbaf tak bisa dimaafkan. Mother pun mengerti dan tak meminta maaf. Dengan kebaikan hatinya, Mother mengatakan kalau Lin hanyalah anak malang yang sulit ditelantarkan. Maka dari itu, Mother memutuskan untuk pergi membawa Lin menjauh dari Elbaf. Konoko tsurete. Sementara Hayurudin terus emosi dan sedikit memprovokasi Yamahige, makanya Pak Tua itu berniat mengangkat pedangnya lagi. Tapi sepertinya ia tak kuasa melakukannya. Ia malah memerintah Caramel untuk segera pergi membawa anak itu. Singkatnya, Takehige akhirnya meninggal. Saat ngelayat ke makamnya, Lin sendiri tak tahu apa-apa dan merasa kasihan pada Pak Tua itu. Karena kejadian itu dengan cepat menyebar ke beberapa negeri kecil para raksasa di seluruh dunia. Bersama dengan anak-anak yatim dari rumah domba yang tak ingin berpisah dari Mother, dan Charlotte Lin yang telah menjadi musuh semua raksasa, Mother Caramel meninggalkan Elbaf. Lalu mereka memulai kehidupan yang baru di rumah domba yang baru. Beberapa raksasa juga masih membantu Caramel membangun kediaman sampai selesai, walau mereka tetap membenci Lin. Selain itu, untuk mengurangi kekhawatiran anak-anak, Caramel terus berusaha untuk selalu tersenyum. Beberapa hari setelah meninggalkan Elbaf, kehidupan mereka kembali seperti biasanya. Rumah domba pun dipenuhi oleh gelak tawa para anak-anak. Singkatnya, Mother Caramel akan belanja bahan makanan dan meninggalkan mereka. Ia pun berjalan ke sebuah kapal yang sudah menunggunya.
Di sana, Carmel menemui seseorang bertopeng. Ia pun langsung memberikan foto anak-anak yang diasuhnya pada orang-orang itu. Orang-orang yang ternyata dari Cyberpol itu pun tak menyangka kalau Carmel meninggalkan Elbeuf demi anak bernama Charlotte Linlin. Ia pun menawarkan Linlin pada mereka, karena di usianya yang 5 tahun ini, ia bisa menghancurkan setengah desa Elbeuf. Mereka pun langsung melakukan negosiasi harga. Carmel terus mengatakan soal Linlin, yang katanya ia bisa jadi tameng Tenryubito. Apalagi ia mengatakan kalau selama 50 tahun berdagang anak, Linlin adalah produk terbaik. 37 tahun yang lalu, Carmel berhasil membujuk angkatan laut dan menyelamatkan bangsa Elbeuf. Kedatangan John Giant sebagai prajurit raksasa angkatan laut pertama itu berkat koneksi yang ia punya. Selama ini, Carmel terus memperdaya anak-anak rumah domba dan menjual anak yatim piatu segar 2 tahun sekali pada pemerintah. Dan disinilah sifat asli Mother Carmel terungkap, di mana ia adalah seorang penjual anak yatim piatu. Nama di pasar gelapnya adalah penyihir gunung. Setelah pulang ke rumah domba, ia kembali mengasuh, di mana anak-anaknya bernyanyi lagu bajak laut sebagai cita-cita mereka. Setelah itu semua, pada malamnya Carmel menghitung uang hasil menjual Linlin, dan besok adalah hari penyerahannya. Sebelum itu, ia berniat merayakan hari istimewanya dulu. Besoknya, Linlin diberikan kejutan ulang tahun dengan makanan manis semla beserta krokombuch. Mereka pun mengadakan pesta teh kecil dan Linlin sangat bahagia sampai nafsu makannya tak terkontrol. Hari itu di mana hari Linlin merayakan ulang tahun terindah seumur hidupnya. Dikelilingi teman-teman istimewa di rumah domba yang memiliki latar belakang yang mirip dengannya dan juga mat terbaik hati yang dicintainya. Linlin dikelilingi senyuman orang-orang dan makan kue ulang tahun favoritnya sampai tak bisa menahan air mata. Benar-benar hari yang indah, bahkan air matanya membuat pandangannya kabur. Setelah selesai makan dengan lahap, Linlin mengatakan kalau ia sangat bahagia sampai mejanya juga termakan. Namun saat ia berterima kasih pada Mother dan teman-temannya, mereka telah tiada. Arif himas dan disinilah Mother Carmel dan anak-anak yang ia asuh menghilang. Linlin mencari ke dalam rumah yang kosong. Bahkan ketika mencari ke hutan, ia malah halusinasi. Sampai sore hari, Linlin tak tahu kemana mereka pergi. Di masa sekarang, Linlin masih menjerit mengingat betapa pahitnya merasa sendirian dan ditinggalkan oleh Mother. Teriakan Big Mom masih menggelegar sampai semua orang tak bisa melakukan apapun selain menutup telinga. "63 tahun yang lalu, terjadi insiden di mana Mother Carmel dan teman-teman Linlin tiba-tiba menghilang. Kenyataan yang terjadi dalam insiden tersebut tak disadari oleh Big Mom. Dan yang menyaksikan insiden tersebut secara langsung adalah 2 orang ini. No thanks. Salah satunya adalah seseorang yang berniat memastikan kondisi rumah domba. Ia adalah kesatria Elbeuf. Melihatnya membuat orang itu pucat dan lari dari pulau lalu tak pernah kembali lagi ke pulau di mana Linlin berada. Akan tetapi kejadian tersebut telah tersebar sampai ke telinga banyak orang termasuk para raksasa Elbeuf, sehingga Charlotte Linlin semakin dibenci oleh para raksasa, bahkan di antara para raksasa dilarang menyebut namanya. Dan satu saksi mata lainnya adalah seorang koki yang dulunya bajak laut dan pernah tinggal di pulau ini. Namanya adalah Strusen. Ia justru terhibur melihat insiden brutal itu. Kekuatan yang Strusen miliki adalah mengubah benda apapun menjadi makanan dari buah iblis kuku-kuku. Now, sepertinya Strusen memiliki ide bagus daripada meninggalkan monster itu sendirian. No matter. Oke, tadi. Besoknya Strusen mendekati Linlin yang masih menangis. Ia malah berniat membicarakan soal impian. Namun Linlin terus bertanya soal kemana perginya Mother dan lainnya. Strusen pun mengalihkan perhatiannya dengan cara membuatkan makanan untuk Linlin.
Oh, nakasita. Nah, dan pertemuan mereka berdua waktu itu menjadi awal mula terbentuknya bajak laut Big Mom. Di masa sekarang, Strausen berusaha berteriak agar Lin sadar, tapi percuma. Malahan, Beige lebih dulu menembakkan 3 KX launcher mereka untuk membunuhnya. Di ingatan Big Mom, ia masih terus mengingat semua ucapan Mother, di mana Mother mengatakan kalau kebahagiaan yang sebenarnya bagi semua orang adalah kesetaraan. Tapi di zaman sekarang, menemukan negeri yang seperti itu bagaikan mimpi. Mother yang menjunjung tinggi kesetaraan meminta anak-anaknya menjadikan tempat mereka seakan negeri di mana semua orang dianggap setara. Namun, arti kesetaraan yang ditanggap oleh Lin berbeda. Ia berpikir kalau semua temannya harus diubah jadi manusia besar seperti dirinya. Dan mimpi ini Lin anggap sebagai tujuan Mother Caramel. Begitulah yang diceritakan Lin pada Strausen. Lin mengatakan soal mimpi Mother, dan ia sendiri akan membuat negeri di mana Mother akan bahagia di dalamnya. Singkatnya, Lin terus bersama Strausen. Ia juga masih menangis dan ingin melihat sulap Mother Caramel yang biasa menunjukkannya pada Lin. Tapi saat Lin mempraktekannya, tiba-tiba sulap itu bisa dilakukan olehnya. Sulap itu berasal dari kekuatan buah iblis, di mana Lin bisa membuat sesuatu jadi hidup. Melihat itu, Strausen semakin fix untuk membawa anak ini berlayar. Dengan begitu, ia mengajak Lin untuk membangun negeri damai di mana semua orang sama besarnya dan dianggap setara. Singkat cerita, Angkatan Laut akhirnya datang ke pulau yang sudah dijanjikan. Karena Caramel juga sudah telat untuk menyerahkan Lin, makanya mereka menyusul ke pulau tersebut. Saat para Angkatan Laut menyusuri pulau, mereka malah mendengar suara aneh. Yang ternyata itu homies yang dibuat oleh Lin. Karena gak tahu itu apaan, mereka pun langsung membunuh semuanya. Lin yang melihatnya jadi marah. Tapi setelah Angkatan Laut itu mengatakan kalau mereka datang menjemputnya, Lin mereda. Namun ia tak mau diajak pergi dan malah menyerang mereka. Strausen juga hanya tersenyum, yang menandakan kalau Lin memang kuat. Kemudian mereka berdua menaklukkan lautan dan memperlihatkan kekuatan mereka lalu dikenal banyak orang. Lin juga mendapatkan bounty sebesar 50 juta berry. Bahkan sebuah kastil jatuh ke tangan seorang gadis yaitu Lin. Sampai-sampai Cyberpol melaporkan kalau Lin adalah ancaman keamanan dunia. Charlotte Lin terus mendatangkan malapetaka dan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Saat mereka menghancurkan sebuah negeri, Strausen juga menawari Lin untuk menjadi raja lautan. Disitulah sifat Lin menjadi jahat dan menghancurkan apapun untuk makanan. Di masa sekarang, Lin terus mengingat Mother. Ia akan mewujudkan impiannya, yaitu mengubah semua orang jadi sebesar dirinya agar bisa satu meja makan bersama. Tapi sekarang, foto Mother Caramel yang hanya satu telah terbelah. Makanya, Lin tak akan memaafkan mereka. Teriakan yang semakin kencang membuat launchernya meledak di udara sebelum mengenai kulit Big Mom. Katakuri pun membagikan penutup telinga dari Mochi pada saudara-saudaranya. Karena rencananya gagal, Beige akhirnya kabur. Caesar yang tahu kegagalan itu langsung membawa cermin besarnya menuju Beige dan lainnya. Luffy beserta semua krunya langsung menuruti Beige yang mengkode untuk segera pergi dari sini. Dengan tekanan angin yang luar biasa, Caesar masih menahan cermin itu. Tapi saat Beige dan lainnya mendekat, cermin itu malah pecah. Pada akhirnya, semua anak-anak Big Mom mengepung mereka. Apalagi, mereka berada di atap, jadi tak bisa kabur dengan mudah.
Karena tak ada jalan lain, Beige menggunakan kekuatannya dan mengubah dirinya sendiri menjadi kastil besar. Transformasi itu mengejutkan semua orang saat melihatnya. Beige pun mengendalikannya dengan membuka gerbang agar Luffy dan lainnya bisa masuk ke kastil tersebut. Sedangkan anak buahnya sendiri diperintah melindungi mereka yang akan masuk. Dengan begitu, Beige terus memukul mundur anak-anak Big Mom yang berusaha mendekat. Teriakan Big Mom masih berlanjut. Saat itu, Duvel tak sengaja menemukan Mochi dan menutup telinganya. Setelah tak mendengar cerita Big Mom yang menyiksa, ia malah melihat Tamati Bako yang menganggur dan sepertinya ia memiliki ide bagus. Gyojin Tony Date. Sementara itu, saking takutnya, Caesar buru-buru masuk ke dalam kastil Beige sampai membuat Chopper dan Kira terpental. Walaupun udah buru-buru, ia tetap terkena Mochi Hatakuri dan ditarik keluar dari kastil. Alhasil, Katakuri hanya berhasil menarik Brule, sedangkan Caesar masih bisa lolos. Di sisi Beige sendiri, Caesar memintanya agar segera menutup gerbang, tapi Luffy memintanya menunggu grup Nami yang masih di luar. Grup Nami masih berusaha berlari walau serangan anak-anak Big Mom datang beruntun. Keadaan semakin buruk karena Nami ditangkap Smoothie dan Chopper ditahan Oven, sedangkan Carrot sendiri ditangkap Daifuku. Meja Vinsmoke sudah dikepung, makanya Sanji menggunakan Kenbunnya untuk mendeteksi keberadaan grup Nami. Dengan begitu, Judge mengerahkan keempat anaknya untuk ikut bertarung. Tapi sebelum bertarung, mereka henshin menggunakan red suit-nya seperti Super Sentai. Setelah berubah, mereka pun menunjukkan kekuatan Jerma sebenarnya. Dimulai dari Niji Shidengeki Blue, Yonji si Winch Green, Reiju si Poison Pink, Garuda Judge, dan terakhir Ichiji si Sparking Red. Transformasi Jerma membuat Vito sendiri bahagia melihatnya, karena sejak dulu ia hanya melihat di buku cerita. Perospero juga akan mencoba kekuatannya pada teknologi Jerma itu. Tapi ternyata Ichiji jauh lebih cepat dari dugaan Perospero. Anak-anak Big Mom lain juga turut menyerang pasukan Jerma sampai Niji berhasil menyelamatkan Chopper. Yunji juga berhasil menyelamatkan Carrot. Lalu dengan kekuatan racunnya, Reiji juga membebaskan Nami dari Smoothie. Dengan begitu, mereka semua berhasil masuk ke kastil Beige beserta para Jerma Double Six. Balik ke Duvel, ia berencana melihat isinya dan menukar isinya itu. Tapi jeritan Big Mom menggelegar sampai kotak itu terhempas jauh dari Duvel. Melihat masih ada kesempatan, Beige berusaha menyerang Big Mom lagi. Tapi Perospero menahan serangan itu. Beige pun membuat kastil besarnya berjalan dan mengubah posisinya. Tapi saat hendak menembaknya dengan posisi berbeda, semua meriam di kastil Beige disumbat oleh Mochi Katakuri. Dengan begitu, Beige berniat melindas Big Mom.
Kastil itu pun terhenti dan Beige mengumumkan pada semua orang di dalam kalau misi mereka gagal. Kastil berjalan Beige sekarang dibukukan oleh Perospero, dan sekarang mereka dikelilingi bajak laut Big Mom yang tentu saja akan dipaksa bertarung. Anak-anak Big Mom pun sudah siap membantai orang-orang di dalam kastil itu. Katakuri juga memarahi Brule karena bisa-bisanya ia dimanfaatkan lawan. Semuti juga memeras lengannya yang terkena racun Reiju. Deta. Beige memindahkan kesadarannya agar bisa komunikasi dengan Luffy dan lainnya. Ia pun mengeluhkan karena rencananya membunuh Big Mom yang sudah dirancang setahun ini gagal. Tapi sepertinya Beige akan membicarakan sesuatu. Big Mom juga telah selesai menangis. Katakuri pun melapor kalau Beige mengkhianati mereka. Kalau merah, yo mutik jalne. Balik ke Beige, ia menjelaskan kalau kastil ini adalah dirinya. Walaupun pertahanannya sangat kuat, tapi ada batasannya. Jika mereka menghancurkan kastil ini, maka Beige sendiri akan mati. Kastilnya akan menghilang dan mereka yang di dalam akan terlempar keluar lalu jadi santapan musuh. Big Mom sendiri langsung emosi setelah tahu Beige berkhianat. Sedangkan Beige masih berdiskusi mencari jalan keluar. Di dalam akan menunggu waktu mereka mati, sedangkan keluar sama saja. Beige pun tiba-tiba kesakitan karena Big Mom memukul-mukul kastilnya dari luar. Setiap pukulan keras Big Mom yang mengarah pada kastil, Beige merasa kesakitan di dalam. Lewat kenbunnya, Big Mom bisa merasakan keberadaan anak-anak itu di dalam. Tak ada pilihan, Chiffon berusaha berbicara dengan ibunya sendiri. Hai! Watashi yo! Namun Big Mom masih marah karena Chiffon terlihat seperti Lola. Jadinya ia malah menyerang anaknya sendiri. Untungnya Chiffon masih bisa ditarik Luffy. Saat Big Mom terus memukuli kastil, anak-anak Big Mom sudah siap menunggu terlemparnya Luffy dan lainnya dari kastil itu. Di dalam Beige terus kesakitan dan berdarah-darah. Tapi ia tak heran karena yang memukul kastilnya adalah Big Mom. Luffy pun berniat keluar melawan Big Mom, tapi dihentikan Chopper dan Nami. Nami mengatakan kalau sekarang mereka tinggal kabur karena misi mereka menyelamatkan Sanji dan keluarganya telah selesai. Apalagi mereka juga sudah mendapatkan salinan Road Poneglyph-nya. Brook juga memvalidasi, sekarang mereka tinggal pergi dan menyusul Zoro ke Wano. Sementara Beige terus dipukuli. Ia pun mengatakan kalau misi ini sukses ternyata hanya untuk Luffy saja, berbeda dengan misinya yang gagal. Sebenarnya, sejak awal Beige tak peduli dengan aliansinya, ia juga bisa saja mengajak mereka mati bersamanya sekarang. Tapi di dalam kastil ini ada anak buah yang ia sayangi beserta istri dan anaknya yang ia cintai. Jadi ia akan terus hidup untuk mereka. Untuk bertahan dari situasi ini, Beige memiliki satu ide. Ruangan kastil ini berada di dalam tubuh Beige. Mau sekeras apapun Big Mom memukul, orang yang di dalamnya akan aman dan hanya Beige yang merasa kesakitan. Jika ia berubah ke mode tubuh manusia, semuanya juga akan tetap sama. Rencana Beige, ia akan berubah ke bentuk manusia dan membiarkan mereka tetap di dalam. Kemudian nanti Caesar diam-diam akan keluar dan membawanya terbang keluar atap kastil ini. Tapi Caesar masih tak setuju. Walaupun ia berubah jadi gas saat di udara, di luar sana banyak pengguna Busho Shokuhaki dan akan percuma. Semua diskusi itu disela oleh Judge, tapi ia malah bertanya pada Sanji mengapa ia menyelamatkannya. Ia pun menjawab, jika ia membiarkan Judge dan lainnya mati begitu saja, maka ayahnya yaitu Zeff akan merasa sedih. Jika Sanji terus menyimpan dendam lama bahkan saat ia masih kecil. Zeff sebagai ayah Sanji pasti akan kecewa karena Sanji malah jadi tikus yang berpikiran sempit. Makanya Sanji tak mau jika tak bisa melihat wajahnya lagi dan memutuskan untuk menyelamatkan Judge. Sanji pun berbicara lantang kalau 13 tahun yang lalu, Vinsmoke Sanji telah tewas di lautan setelah kabur dari kerajaan Jerma. Fakta itulah yang diinginkan Sanji.
Ia pun membuat Judge berlutut dan mengakui kalau ia bukanlah ayahnya lagi. Selain itu, Judge tak boleh muncul di hadapannya. Yo, kelakap. Judge pun kembali berdiri dan berjanji kalau dirinya tak akan mendekati Sanji ataupun East Blue. Karena situasi semakin memburuk, Judge pun meminta Beige membuka gerbangnya. Sampai Caesar membawa Beige pergi, Judge dan anak-anaknya akan membantu di luar agar mereka bisa kabur dengan aman. Jerry Mammoth, malam. Sembari pergi ke arah gerbang keluar, Judge mengatakan kalau dirinya tak mau berhutang budi pada anak gagal seperti Sanji. Dan Marino, Jim Diodex, anak Caesar juga terpaksa melakukan tugasnya demi selamat dari situasi ini. Judge dan keempat anaknya pun bersiap untuk melakukan misi evakuasi Beige dan Caesar, yang sepertinya lebih sulit dari penyerangan. Setelah siap, Beige membuka gerbang itu dan mengubah kastil Digfather ke tubuhnya lagi. Beige! Saat Beige dan Caesar dilihat semua orang, mereka langsung mempredili Beige dan Caesar. Tapi nyatanya, Formidable Six menahan semua peluru itu karena mereka kebal tembak. Saat Caesar membawa Beige ke angkasa, anak-anak Judge juga langsung mengawalnya. Katakuri sudah melihat masa depan dan Judge langsung menyerangnya. Dalam serangan Big Mom, Reiju sedikit terkena serangan itu. Kamu ya tuh. Di dalam kastil, Nami sibuk menahan Luffy yang kepengen nyelamatin Reiju, tapi terus dilarang oleh Sanji. Reiju juga berhasil memberikan racun pada dua anak Big Mom, tapi Smoothie berhasil memeras racun itu. Oh, panas, kan? Reiju pun terpojok oleh Big Mom, yang ujung-ujungnya Luffy dan Sanji ikut campur. Saat hendak kabur, Luffy diprovokasi oleh Big Mom karena Luffy sendiri sejak di Fishman sudah menantangnya. Lalu mengapa Luffy kabur sekarang? Apalagi setelah sampai di pulau ini, Luffy mengatakan kalau ia dan krunya lah yang akan menang di akhir. Tapi buktinya Luffy malah kabur dengan artian pecundang. Luffy sudah jelas terprovokasi. Dia langsung berubah jadi Jiritor dan siap melawan Big Mom. Caesar juga dibredeli di atas, tapi Vito percaya kalau Formidable Six akan menunjukkan kekuatannya pada mereka semua. Dan benar saja, selain kebal tembak, Niji mengalahkan dua anak Big Mom yang melompat pada mereka. Bahkan Yonji dengan super strength-nya mengalahkan tiga anak Big Mom sekaligus. Dan Ichiji juga sama. Namun di depan Caesar ternyata sudah ada oven yang menghadangnya. Dan lagi-lagi Yonji menahan orang panas itu. Caesar juga dikejar oleh Majin Daifuku. Niji akhirnya menahannya. Dan sekarang Smoothie yang akan melawan Ichiji. Caesar yang sedikit lagi melewati atas dinding berasa bahagia, tapi ternyata tetap tak mudah karena Perospero menggunakan permennya membuat penutup jalan di atas dinding. Ichiji, Niji, dan Yonji akhirnya menyatukan kekuatan untuk menghancurkan dinding permen Perospero.
Dengan begitu, Caesar bisa melewati dindingnya. Duvel sendiri masih bingung karena Tamatebako malah menjauh dari areanya. Stussy tampaknya mengetahui niat Duvel sampai Duvel terjatuh. Saat Duvel hendak membukanya, Stussy langsung menembak Duvel dari belakang. Stussy pun mengatakan kalau Tamatebako akan dimiliki oleh pemerintah dunia, yang ternyata ia adalah agen rahasia CPI Gis Zero. Dan Duvel akan dijadikan kambing hitamnya. Stussy juga tahu kalau Morgan menyaksikan itu semua. Morgan ingin tahu isi Tamatebako juga, dan Stussy memperbolehkan melihatnya untuk dijadikan artikel. Tapi buruknya, kotak Tamatebako terjatuh lebih jauh. Di sisi Luffy, ia mengatakan kalau setelah mengalahkan Kaido, maka ia akan mengalahkan Big Mom. Tapi serangan Luffy masih lemah dan langsung dibawa kabur oleh Sanji. Big Mom hanya tertawa, mana mungkin Kaido bisa dikalahkan oleh orang sepertinya. Big Mom pun mengejar, tapi Judge ternyata maju ke hadapan Big Mom. Serangan Judge ternyata tak mempan dan ia langsung disambar petir Zeus di hadapan anak-anaknya.